Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Imron Permana di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk SMA kelas 10. Di pekan lalu atau di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Apa sih tujuan pembelajarannya atau indikator pembelajarannya? Pada pertemuan ini, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang kedua, siswa mampu menganalisis teknik produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisis tahapan proses produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang kita ketahui bahwa budaya tradisional daerah dan material serta teknis khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan menjadi manfaat bagi daerah. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda yang apabila dikembangkan akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi dapat dilakukan melalui pengembangan kerajinan. Di sini kita tahu bahwa di Indonesia memiliki begitu banyak kerajinan ya. Dan semua diambil dari budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Ya, seperti halnya yang ada di tempat-tempat wisata, mereka banyak membuat souvenir yang merupakan tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Lalu dasar-dasar pengembangan kerajinan. Dasarnya adalah kerajinan ini sama dengan potensi budaya non-benda ditambah dengan potensi material dan teknik produksi. Maksudnya adalah budaya non-benda atau budaya tradisi di Indonesia ditambah potensi material yang ada di daerah tersebut dan teknik produksi yang menunjang. Maka jadilah sebuah kerajinan atau sebuah benda seperti itu. Selanjutnya, contoh tahapan penerjemahan budaya non-benda menjadi ide benda kerajinan. Tahapan pertamanya adalah non-benda atau abstrak. Ya, kita lihat bahwa tahapannya adalah kita harus memahami simbolnya, simbol dari budaya tersebut. Contohnya, di sini kita ambil contoh misalnya adalah tradisi perang obor di Jawa Tengah. Jika kita analisis, simbolnya adalah saling pukul dengan belarak yang terbakar api pada perang obor. Maka maknanya kalau kita lihat, ternak-ternak jadi lebih sehat dari kandang yang terbakar. Maksudnya adalah sebelumnya ternak-ternak itu sakitan dan segala macam, tapi karena kandang yang terbakar ya jadi lebih bersih karena ada kegiatan saling pukul dengan belarak, maka ternak-ternak akan menjadi lebih sehat dan lebih besar-besar seperti itu. Dan selanjutnya setelah kita memahami simbol dan maknanya, selanjutnya adalah kita harus memahami kata kuncinya. Jadi kita lihat kata kuncinya adalah belarak dan api. Lalu ketika kita sudah mendapatkan kata kunci dari abstrak atau non-bendanya, maka kita akan dapat membuat sebuah kerajinan. Dan kerajinan ini dalam bentuk benda yaitu batik misalkan dengan motif belarak dan api. Lalu ada gantungan kunci atau tempelan kulkas juga dengan bermotif belarak dan api. Jadi kalau kita lihat di sini urutan tahapan penerjemahannya dari simbol, makna, kata kunci maka akan menjadi sebuah benda atau kerajinan. Jadi simbol, makna, kata kunci ini adalah non-benda atau abstrak. Sedangkan untuk benda ini menjadi kerajinan ini adalah sebuah benda. Jadi inilah hasilnya yang didapat dari simbol, makna, dan kata kunci. Selanjutnya, 5 tahap perancangan. Ketika sudah tahu tahap-tahapan yang tadi untuk menentukan sebuah benda, untuk membuat sebuah kerajinan, maka kita harus memahami 5 tahap perancangan. Tahap pertama adalah mencari ide produk. Tahap kedua, membuat sketsa. Tahap ketiga, memilih ide terbaik. Tahap keempat, membuat model produk. Dan tahap kelima, merencanakan produksi. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai 5 tahapan perancangan ini. Tahap pertama yaitu mencari ide produk. Nah, saat mencari ide produk ini, maka sisipkan pertanyaan-pertanyaan saat mencari ide produk. Budaya non-benda apa saja yang akan menjadi inspirasi? Yang kedua,
produk kerajinan apa yang akan dibuat. Yang ketiga, mengapa produk kerajinan itu dibuat. Yang keempat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut. Dan masih banyak lagi pertanyaan lain yang bisa kalian kembangkan untuk mencari ide produk. Dan baiknya dalam menentukan ide produk, diskusi dengan kelompok agar dapat menentukan produk-produk yang benar-benar kredibel, yang kualitasnya baik, dan produk-produk yang sesuai dengan 4 kriteria ini, kata pertanyaan ini, atau yang pertanyaan-pertanyaan lainnya. Selanjutnya, kedua, membuat gambar atau sketsa. Sebelum kita membuat produk, baiknya kita membuat gambar atau sketsanya dulu. Boleh di selembar kertas atau di dalam buku, ya, di buku catatan dan lain sebagainya, agar sketsa yang kita buat bisa diketahui bahwa ini sudah cocok atau belum, sudah tepat atau belum dengan budaya lokal yang ada di daerah kita, ya. Jadi harus membuat gambar dan sketsanya dulu. Yang ketiga, memilih ide terbaik. Setelah kita menemukan membuat sketsa, berbagai macam sketsa, baik itu sketsa batik dan dengan motif 1, motif 2, motif 3, dilihat mana motif yang paling bagus, mana yang berpotensi laku dijual, mana yang berpotensi paling menarik, ya. Di sini dipertimbangkan mana yang paling baik, yang menyenangkan dan memungkinkan dibuat juga. Jadi tidak hanya sketsanya saja bisa, tapi tidak bisa membuatnya. Maka kita harus menganalisis mana produk-produk yang paling baik, menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat, dan tentunya juga laku di pasaran ketika kita sudah membuatnya. Itu tahapan memilih ide terbaik. Lalu kita masuk ke tahap keempat, yaitu membuat model produk. Tidak hanya membuat sketsa, jadi setelah sketsa jadi, kita pilih sketsa yang terbaik, baru kita buat model produk dari hasil sketsa yang telah dibuat. Produk batik misalkan, kita membuat sketsa batik di kertas, lalu kertas tersebut dijadikan acuan untuk membuat pola atau motif batik di kain. Nah, disitulah membuat model produk. Nah, di sini kita dituntut kreativitasnya. Jadi tidak terpatok hanya di sketsa saja. Di sini bisa dikembangkan dengan kreativitas mandiri kalian. Seperti itu. Selanjutnya, yang kelima yaitu yang terpenting juga, perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan proses produksi atau proses pembuatan kerajinan sebenarnya. Prosedur dan langkah-langkah kerja harus dituliskan secara jelas agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Maka perencanaan produksi ini sangat penting bagi kalian agar produksi yang dikerjakan itu benar-benar menjadi produk yang berkualitas, yang produk yang baik, yang bagus dan memiliki nilai jual, agar tidak sia-sia setelah dibuat rencananya, sketsanya jadi, maka perencanaan produksinya juga harus matang agar saat nanti produknya jadi dapat dipasarkan dengan baik. Baik, itulah tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Maka nanti akan ada tugas mengenai gimana membuat sketsa agar kalian juga dapat membuat produknya. Jadi nanti silakan diskusi dengan teman kalian, produk-produk mana yang bisa kalian buat, ya, sketsanya baik produk budaya kalian masing-masing di wilayah kalian masing-masing atau produk wilayah seluruh Indonesia yang ada di Indonesia, agar kalian bisa mengambil inspirasinya. Terima kasih. Jika ada yang kebingungan bisa silakan komen di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar video ini terus bermanfaat dan berkembang dan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.